Lucunya media Vietnam, mereka tiba-tiba menyatakan dulu kami yang membentuk Megawati, mengapa kini Korea yang menikmati hasilnya? Còn những được sự quan tâm đến từ quốc tế nữa. Từng là phóng viên chuyên chụp các sự kiện bóng chuyền tới xứ sở Chùa Vàng, nhưng với lần đầu có mặt. Tôi thích bầu không khí ở đây. Có rất nhiều người, rất nhiều khán giả đến đây xem bóng chuyền. Guys, nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi pusat perhatian. Bukan hanya di Indonesia, bukan pula hanya di Korea Selatan. Kali ini, sorotan seolah datang dari negara yang pernah menjadi salah satu persinggahan penting dalam perjalanan karier Megawati, yakni negara Vietnam. Sampai-sampai media Vietnam mengunggah video lama Mega ketika namanya mulai besar dengan salah satu klub Vietnam. Di tengah semakin besarnya nama Megawati di Korea Selatan, muncul sebuah pertanyaan yang terdengar sederhana, tetapi jika benar-benar direnungkan, justru bisa menjadi sangat panas. Mengapa Korea sekarang menikmati popularitas Megawati, sementara Vietnam pernah lebih dahulu merasakan kehadirannya di kompetisi mereka? Pertanyaan inilah yang bisa membuat persaingan tiga negara, Indonesia, Vietnam, dan Korea Selatan, terasa semakin menarik. Sebab Megawati bukan pemain yang tiba-tiba muncul di Korea. Sebelum menjadi salah satu nama paling populer di V-Liga Korea, Megawati sudah melewati perjalanan panjang. Ia tumbuh dari kompetisi Indonesia, sempat berkarir di Thailand, kemudian bermain di Vietnam bersama Ha Phu Tan Hoa, sebelum akhirnya memasuki panggung Korea bersama Red Sparks. Dan sekarang setelah kembali ke Korea dan bergabung dengan Hyundai Hill State, nama Megawati justru semakin besar. Hyundai bahkan sudah merasakan efek luar biasa dari kedatangan pemain Indonesia tersebut, meski belum satu kali pun debut Mega dimainkan. Antusiasme terhadap pertandingan yang melibatkan Megawati menjadi salah satu tanda bahwa daya tarik pemain berjuluk Megatron itu tidak lagi sebatas persoalan olahraga. Disinilah narasi kontroversinya dimulai. Vietnam seolah kembali mengingat masa lalu. Negara itu pernah menjadi tempat Megawati melanjutkan perjalanan karir internasionalnya. Tetapi hari ini, Megawati justru menjadi salah satu wajah yang paling dinantikan dalam kompetisi Korea Selatan. Dan pertanyaan yang kemudian muncul terdengar semakin tajam. Apakah Korea hanya datang ketika Megawati sudah menjadi pemain jadi? Tentu, pertanyaan tersebut tidak berarti Korea tidak memberikan kontribusi terhadap perkembangan Megawati. Justru sebaliknya, Korea memberikan panggung yang sangat besar. Di Red Sparks, nama Megawati meledak, popularitasnya meningkat drastis. Fans Indonesia memenuhi berbagai platform dengan dukungan kepada Megawati. Dan kini, Hyundai Hill State kembali menjadi rumah baru sang Megatron untuk musim 2026 sampai 2027. Tetapi dari sudut pandang Vietnam, muncul sebuah pertanyaan yang tidak kalah menarik. Bagaimana kalau Megawati dulu tidak pernah melewati kompetisi Vietnam? Apakah perjalanan menuju Korea akan tetap sama? Tidak ada yang bisa memastikan, namun justru ketidakpastian itulah yang membuat kisah ini menarik. Vietnam pernah melihat Megawati dari jarak dekat, bukan ketika ia sudah menjadi superstar, bukan ketika namanya sudah dikenal luas oleh publik Korea, melainkan ketika perjalanan internasionalnya masih terus dibangun. Dan sekarang, setelah Megawati menjadi magnet besar di Korea, Vietnam seolah memiliki alasan untuk mengatakan, kamilah bagian terbesar yang mengantar Megawati dari perjalanan itu. Padahal sebelum tergabung dalam klub di Vietnam, Megawati lebih dulu tergabung ke klub Thailand. Tapi Thailand tidak koar-koar tuh. Atau jangan-jangan usai berita ini up sampai ke Thailand, media Thailand malah ikut-ikutan jadi perantara Megawati tumbuh besar. Jika kembali ke persoalan media Vietnam, bayangkan jika seorang pengamat voli Vietnam kemudian ditanya, apakah Vietnam seharusnya mencoba kembali mendatangkan Megawati? Jawabannya tentu bisa menjadi sangat menarik. Karena kalau Megawati suatu hari kembali bermain di Liga Vietnam, dampaknya mungkin bukan sekadar satu pemain asing tambahan. Popularitas Megawati bisa menjadi magnet. Fans Indonesia berpotensi kembali mengikuti pertandingan. Media Indonesia akan kembali ramai memberitakan kompetisi Vietnam. Dan klub tempat Megawati bermain bisa mendapatkan sorotan yang jauh lebih besar. Inilah yang membuat muncul gagasan provokatif. Bagaimana kalau Vietnam seharusnya tidak membiarkan Megawati pergi begitu saja? Namun pertanyaan tersebut juga menyimpan ironi. Sebab Vietnam tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa Megawati adalah produk mereka. Megawati tetap merupakan atlet Indonesia. Ia lahir dan tumbuh sebagai pemain Indonesia. Karirnya dibangun melalui perjalanan panjang di berbagai kompetisi. Vietnam hanyalah salah satu bagian dari perjalanan tersebut. Tetapi justru karena pernah menjadi bagian dari perjalanan itu, Vietnam mempunyai cerita tersendiri mengenai Megawati. Dan cerita itulah yang sekarang bisa kembali diangkat. Sementara Korea,
Korea mendapatkan Megawati ketika namanya sudah memiliki daya tarik internasional. Lebih menarik lagi, Megawati kini bukan sekadar pemain yang datang untuk mengisi posisi oposit. Ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar, fanbase. Ketika Megawati berada di Hyundai Hill State, perhatian publik Indonesia ikut bergerak. Bahkan sebelum debut resminya bersama klub baru, antusiasme terhadap pertandingan Hyundai sudah terlihat sangat besar. Megawati sendiri bahkan tidak dapat tampil dalam Women's Volleyball Top Club Super Match 2026 karena aturan turnamen melarang pemain asing dan pemain tertentu dari daftar tim nasional untuk bermain. Artinya, bahkan ketika belum bermain pun, namanya tetap menjadi pembicaraan. Dan disinilah Vietnam bisa kembali bertanya, kalau sekarang Megawati begitu berharga, mengapa dulu kami tidak mencoba menjadikannya wajah utama liga kami? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak sederhana. Karena dunia olahraga memang seperti itu. Seorang pemain bisa datang ketika belum terlalu dikenal, kemudian pergi, lalu beberapa tahun kemudian, namanya meledak di negara lain. Dan ketika popularitas itu sudah mencapai puncaknya, semua orang baru menyadari betapa berharganya pemain tersebut. Itulah yang terjadi pada perjalanan Megawati. Indonesia membentuknya. Vietnam pernah menjadi salah satu tempat dalam perjalanan internasionalnya. Korea kemudian memberikan panggung yang membuat namanya meledak jauh lebih besar. Jadi siapa yang paling berjasa? Jawabannya tidak sesederhana memilih satu negara. Tetapi, jika pertanyaannya adalah, siapa yang sekarang paling menikmati popularitas Megawati? Sulit membantah bahwa Korea mendapatkan keuntungan besar dari kehadirannya. Dan justru, karena itulah narasi dari Vietnam menjadi menarik. Bukan soal merebut Megawati dari Indonesia, bukan pula soal mengatakan Megawati milik Vietnam, tetapi tentang sebuah penyesalan. Mengapa dulu kami tidak melihat potensi sebesar itu? Bayangkan jika suatu saat, sebuah klub Vietnam benar-benar mengajukan tawaran besar kepada Megawati. Bayangkan jika mereka berkata, pulanglah ke Vietnam, kali ini bukan sebagai pemain yang sedang mencari pengalaman, tetapi sebagai wajah utama liga. Itu akan menjadi cerita yang sangat berbeda. Sebab saat itu, Megawati bukan lagi Megawati yang datang ke Vietnam bertahun-tahun lalu. Ia sudah menjadi Megatron, pemain yang pernah membuat arena Korea dipenuhi sorotan. Pemain yang membawa jutaan mata dari Indonesia mengikuti pertandingan klubnya. Dan pemain yang kini kembali mengenakan nomor 88 bersama Hyundai Hill State. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah Vietnam pernah mengenal Megawati? Jawabannya, ya, Vietnam memang pernah menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya. Pertanyaan yang jauh lebih panas adalah, apakah Vietnam telah kehilangan kesempatan untuk menjadikan Megawati sebagai salah satu wajah terbesar liga voli mereka? Dan kalau benar pertanyaan itu mulai muncul dari media Vietnam, Korea tentu tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Karena sekarang, Megawati sudah berada di tengah panggung Korea. Dan semakin besar namanya di sana, semakin keras pula suara dari negara-negara yang pernah dilewatinya. Indonesia punya alasan untuk bangga. Vietnam punya cerita tentang masa lalunya. Korea memiliki panggung tempat Megawati sekarang bersinar. Tetapi pada akhirnya, satu hal tidak boleh dilupakan. Megawati bukan milik Vietnam. Megawati bukan milik Korea. Ia adalah pemain Indonesia yang membangun jalannya sendiri, melewati berbagai negara, berbagai klub, berbagai tekanan, hingga akhirnya menjadi salah satu nama yang paling diperbincangkan di Asia. Dan mungkin justru itulah alasan mengapa semua orang sekarang ingin mengatakan, kami pernah menjadi bagian dari perjalanan Megawati. Tetapi, hanya satu negara yang sejak awal memanggilnya dengan satu nama, Megatron Indonesia.